Aku pura-pura miskin di depan keluarga suamiku, direndahkan dan disuruh-suruh. Saat reuni keluarga aku tunjukkan siapa aku sebenarnya. Pagi itu, udara masih menggantung dingin ketika Kirana menyajikan teh hangat di meja makan keluarga Arya. Tangannya yang ramping bergerak hati-hati, mengatur cangkir satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Wajahnya tenang, bahkan saat dari balik pintu dapur, terdengar lagi bisik-bisik yang tak lagi ia anggap rahasia. Teh aja disajikan sama dia? Dulu waktu si Arya masih sama si Nindi, kita sarapan pakai roti isi dan omelet. Gumam salah satu tante, cukup lantang untuk membuat Kirana mendengarnya. Kirana tersenyum kecil. Senyum yang tidak menjawab, tapi menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu sejak awal, langkahnya menjadi istri Arya tidak akan mudah. Arya, suaminya, adalah pria yang dicintainya sejak masa kuliah. Tampan, pekerja keras, dan memiliki cita-cita besar. Ia menata hidup dari nol, dan Kirana, dengan segala kemewahan yang bisa ia miliki, memilih untuk melepaskan semua itu demi hidup sederhana bersamanya. Tapi yang tidak pernah ia bayangkan adalah bagaimana keluarga Arya akan memperlakukannya. Bagi mereka, Kirana hanyalah gadis biasa, bahkan terlalu biasa. Gaun yang ia kenakan tanpa merek terkenal, sepatu yang tak mengilap, dan sikap diamnya dianggap tidak percaya diri. Mereka tak tahu, di balik semua itu, Kirana adalah pewaris tunggal dari jaringan bisnis properti terbesar di Asia Tenggara. Namun, semua itu rahasia. Permintaan Arya sendiri. Aku ingin kita dikenal karena kerja keras kita sendiri, bukan karena siapa kamu, katanya dulu, saat mereka duduk berdua di beranda kecil kontrakan pertama mereka. Kirana setuju. Ia pikir, cinta memang seharusnya membangun dari bawah. Tapi ia tak pernah menduga, harga dari menyembunyikan jati dirinya begitu mahal. Hari demi hari ia menahan hinaan, dari sindiran tentang masakan yang kurang enak, hingga perintah untuk mencuci piring setelah makan bersama keluarga besar. Bahkan di hari ulang tahunnya, tak satu pun dari mereka mengucapkan selamat. Arya? Ia memilih diam. Udah. Kirana nggak apa-apa kok, katanya lembut suatu malam, ketika Kirana bertanya, apa Mama Arya benar-benar benci aku? Kirana tak menjawab lagi. Ia hanya menatap langit-langit, mencoba menenangkan degup hatinya yang lama-lama mulai lelah. Ia bukan lemah, tapi diamnya bukan berarti tak berdaya. Dia hanya sedang memilih waktu yang tepat. Minggu sore, aroma harum dari kue kering memenuhi dapur rumah keluarga besar Arya. Ibu dan para tante sibuk menyiapkan kue nastar, lidah kucing, dan kastengel untuk reuni keluarga yang akan digelar akhir bulan nanti. Suara mixer berdengung bersahutan dengan tawa dan obrolan khas keluarga besar yang merasa paling penting di dunia. Kirana, seperti biasa, ikut membantu di pojok dapur. Tangannya lincah membentuk adonan kue, sesekali mencuci peralatan yang kotor. Ia tidak banyak bicara, tapi senyumnya tetap ada. Meskipun, di balik senyum itu, matanya mulai menyimpan tanya. Udah denger belum? Tante Retno bilang reuni tahun ini bakal ada lomba hadiah-hadiah juga loh. Seru banget, ujar sepupu Arya, tertawa riang. Semoga aja Kirana nggak malu-maluin ya, pas ketemu keluarga besar nanti, sahut Tante Diah pelan, tapi cukup keras untuk memotong suasana. Kirana menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya mencatat. Lagi. Yang membuatnya makin heran, undangan resmi untuk reuni keluarga tidak pernah sampai padanya. Bahkan Arya sendiri tampak canggung setiap kali topik reuni muncul. Aku kira kamu nggak bakal nyaman di acara seperti itu, Ra, kata Arya suatu malam. Kamu nggak suka keramaian, kan? Kirana menatap wajah suaminya.
Ada sesuatu yang menggantung di sana. Ragu, mungkin, atau takut. Tapi yang pasti, bukan cinta seperti dulu. Aku datang, jawabnya pelan. Tak ada kemarahan di nada suaranya. Hanya kepastian. Arya menelan ludah. Ia tahu, Kirana tidak pernah berbicara jika tak penting. Dan jika ia sudah bicara, berarti ia sudah memutuskan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Kirana diam-diam mempersiapkan dirinya. Ia tetap tampil sederhana, tetap menjadi Kirana yang dikenalnya, tapi dengan cara yang perlahan berubah. Ia menghubungi seseorang dari tim lamanya, mengatur jadwal, bahkan diam-diam meninjau rumah di sebelah rumah keluarga Arya yang selama ini kosong. Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia rancang. Sementara itu, keluarga Arya semakin sibuk. Mereka berlatih penampilan untuk reuni, membuat baju seragam, dan bahkan menyewa iyo kecil-kecilan. Semua ingin terlihat, wah, karena kabarnya, beberapa anggota keluarga dari luar negeri akan hadir. Di tengah semua itu, hanya satu orang yang tak diperhitungkan. Kirana. Dan itulah kesalahan pertama mereka. Langit cerah menggantung di atas halaman rumah besar tempat reuni keluarga Arya digelar. Balon-balon warna pastel menggantung di teras. Meja-meja bundar ditata rapi, lengkap dengan taplak renda dan gelas kristal sewaan. Semua tampak sibuk. Semua ingin terlihat sempurna. Sudah cek sound system belum? Tanya Tante Retno sambil memegang daftar acara. Iya, udah. Tapi mic satunya agak ngadat. Sahut salah satu sepupu Arya. Aduh, jangan sampai nanti malu di depan tamu luar negeri. Ini acara keluarga besar kita loh. Gengsi keluarga dipertaruhkan. Tambahnya lagi, Arya datang terlambat. Ia tampak gelisah, mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu yang disetrika rapi. Tapi bukan pakaiannya yang menarik perhatian, melainkan ketidakhadiran Kirana di sampingnya. Istrimu mana, Arya? Tanya sang ibu tajam. Jangan bilang gak datang. Arya mengusap tengkuk lehernya. Datang. Lagi otwu. Sebenarnya, ia sendiri tidak yakin. Kirana tak berkata apa-apa tadi pagi. Ia hanya mengantar Arya sampai mobil, mencium pipinya perlahan, dan berkata, "Sampai nanti, ya." Di tempat reuni, suasana makin ramai. Musik pelan mengalun, anak-anak berlarian, tawa dan candaan bergema di seluruh halaman. Orang-orang mulai berbagi kabar, pamer pencapaian, bercerita tentang perjalanan bisnis dan investasi. Tak satu pun menyebut nama Kirana. Seolah ia tidak pernah ada. Tiba-tiba, suara mesin terdengar dari kejauhan. Bukan mobil biasa. Suara itu datang dari langit. Orang-orang mendongak. Sebuah helikopter pribadi melayang rendah, mendarat dengan halus di lapangan kecil dekat halaman belakang. Angin dari baling-balingnya membuat rambut dan taplak meja berhamburan. Semua tamu berdiri, setengah panik, setengah penasaran. Dari balik pintu helikopter, muncullah seorang wanita. Rambutnya disanggul anggun, mengenakan setelan putih tulang dengan detail emas yang elegan. Wajahnya, tak salah lagi, itu Kirana. Tapi bukan Kirana yang mereka kenal. Kirana yang ini berdiri tegap, melangkah tenang. Dua staf profesional berjalan di belakangnya, membawa koper dan map dokumen. Ia tersenyum sopan, menghampiri kerumunan yang membeku. "Maaf terlambat. Tadi ada sedikit urusan dengan notaris," katanya lembut. Ia menoleh pada Ibu Arya. "Saya baru saja menyelesaikan pembelian rumah di sebelah ini. Saya pikir keluarga Arya akan senang punya tetangga baru." Tidak ada suara. Hanya mata-mata yang membelalak dan rahang yang menggantung. Arya berdiri kaku, tubuhnya tak bergerak, seolah dunia mendadak sunyi. Ia memandang Kirana dengan campuran rasa kaget, malu, dan entah apa lagi yang tak bisa dijelaskan.
Kirana melangkah ke arahnya. Matanya lembut, tapi tajam. Aku cuma ingin dikenang sebagai istrimu yang biasa, Arya. Tapi, kadang dunia butuh diingat siapa yang selama ini mereka rendahkan. Lalu ia tersenyum. Kali ini bukan senyum untuk menenangkan dirinya, tapi senyum untuk membebaskan dirinya. Dan di tengah suasana yang membeku, hanya satu suara yang terdengar. Klik. Seorang keponakan memotret momen itu. Reuni keluarga tahun ini, katanya, akan jadi yang paling berkesan. Dan mungkin, memang begitu. Setelah mendaratnya helikopter itu, acara reuni tetap berjalan secara teknis. Musik masih mengalun, makanan masih disajikan, tawa-tawa tetap terdengar, tapi tidak lagi sama. Seolah semuanya berusaha kembali normal, padahal tidak ada yang bisa benar-benar kembali. Kirana duduk di sudut taman, menikmati secangkir teh yang ia buat sendiri. Di dekatnya, dua keponakan Arya bermain diam-diam. Tak ada lagi yang berani menyuruhnya mencuci piring. Tak ada yang meminta tolong padanya dengan nada merendahkan. Mereka bahkan tak sanggup menatap matanya lama-lama. Ibu Arya hanya duduk terpaku sejak tadi, memandangi rumah yang kini bukan lagi rumah tetangga. Rumah itu sudah bukan sekadar bangunan. Ia menjadi simbol tentang apa yang selama ini tak mereka lihat. "Kenapa kamu gak pernah bilang?" tanya Arya akhirnya, duduk di samping Kirana. Butuh waktu lama untuknya bicara. Suaranya pelan, lirih, seperti anak kecil yang baru menyadari ia telah memecahkan sesuatu yang sangat berharga. Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pelan wajah suaminya. Pria yang pernah ia percaya sepenuh hati, tapi juga pria yang memilih diam saat ia dihina. "Aku bilang, Ra, dulu. Tapi kamu bilang, aku nggak mau orang tahu kamu kaya. Kamu minta aku lepas semua. Dan aku lakukan itu. Karena aku pikir, itu harga dari cinta." Arya menghela napas. Ia tidak bisa membantah. Dan itu mungkin yang paling menyakitkan. "Aku kira aku bisa melindungimu. Tapi sekarang malah rasanya aku yang harus minta perlindungan darimu." Kirana tersenyum tipis. Senyuman yang tidak menyindir. Tidak marah. Hanya letih. "Aku nggak pernah minta diperlakukan istimewa, Arya. Aku cuma ingin dihormati. Sama seperti kalian menghormati satu sama lain." Sunyi menggantung di antara mereka. Beberapa anggota keluarga mulai perlahan menghampiri Kirana, mencoba tersenyum, mencoba menyapa. Sebagian tulus, sebagian masih canggung. Tante Diah bahkan membawa sepiring kue, dengan suara agak gemetar. "Kirana, maaf ya, tadi pagi aku..." "Sudah, Tante. Aku ngerti," jawab Kirana tenang. "Kadang orang menilai dari apa yang mereka lihat. Dan aku memang tidak menunjukkan apa-apa." Lalu ia berdiri, membetulkan lipatan bajunya, menatap seluruh halaman yang kini kembali ramai tapi terasa asing. "Aku akan pulang dulu. Besok aku ada rapat. Reuni ini menyenangkan." Ia menatap Arya sekali lagi. "Jaga diri." Arya berdiri, ingin menahan. Tapi ia tahu, kali ini bukan saatnya memaksa. Kirana melangkah ke helikopter. Anggun seperti biasa. Tapi kini langkah itu punya suara. Suara yang dulu tak pernah mereka dengar. Suara keberanian. Suara harga diri. Dan ketika baling-baling mulai berputar, membawa Kirana kembali ke dunianya yang nyata, satu hal pasti. Mereka semua tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Hari mulai meredup. Langit berubah warna ke jingga lembut. Dan satu persatu tamu reuni mulai pamit. Namun halaman rumah itu tak segera kembali sepi. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Semacam rasa canggung yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Arya duduk di kursi rotan yang biasa ia banggakan. Di tangannya,
secangkir teh yang sudah dingin. Sejak helikopter itu terbang, ia tidak berkata sepatah kata pun. Beberapa tante mulai merapikan sisa makanan, dengan suara pelan dan gerakan hati-hati. Tak ada lagi senda gurau atau candaan bernada merendahkan. Tak ada lagi celoteh soal sepatu siapa paling mahal, atau anak siapa paling sukses. Semua seolah tiba-tiba sadar bahwa mungkin selama ini mereka terlalu sibuk melihat ke atas, hingga lupa memandang ke dalam. Di kamar, Arya duduk sendiri. Kemejanya masih terlipat rapi, tapi kerahnya sudah lemas. Pikirannya melayang, menembus ingatan yang entah mengapa kini terasa lebih jelas. Saat Kirana pertama kali masuk rumah ini dengan senyum gugup, saat dia dengan cekatan menyajikan teh untuk ibunya, bahkan saat ia mencuci piring sendirian sambil bersenandung kecil. Arya memejamkan mata. Bukan karena lelah, tapi karena malu. Bukan hanya karena ia membiarkan keluarganya memperlakukan Kirana seperti itu, tapi juga karena ia sendiri membiarkannya merasa sendirian. Kirana tak pernah menuntut, tak pernah membalas. Ia hanya diam, tapi diamnya menyimpan ribuan kata yang kini seperti berdentam di telinga Arya. Kirana telah pergi, bukan hanya dari reuni, tapi dari ilusi. Dan Arya tahu, mungkin kali ini butuh lebih dari sekadar kata maaf untuk memanggilnya pulang. Di ruang tengah, Ibu Arya akhirnya berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Anak itu nggak seperti yang kupikir. Tante Retno menoleh pelan. Memang tidak, Bu. Ibu Arya mengangguk pelan, tatapannya kosong ke arah rumah sebelah yang kini sudah berganti pemilik. Rumah itu dulu mereka ejek karena bentuknya aneh. Sekarang, rumah itu tampak paling tenang di antara yang lain. Sore itu, semua orang pulang membawa sesuatu. Bukan oleh-oleh, bukan foto-foto lucu, tapi pelajaran. Dan mungkin sedikit penyesalan. Kirana duduk di kursi pesawat pribadi yang kini terasa sangat berbeda. Tidak ada tawa riang atau obrolan hangat. Hanya suara mesin yang menggema, dan pandangannya yang lurus keluar jendela, menyaksikan langit senja yang mulai gelap. Dunia seolah berhenti sebentar, memberi ruang bagi setiap detak jantung untuk kembali ke ritmenya. Tidak ada rasa bangga atau kemenangan yang ia rasakan, meskipun di luar itu, kenyataan seolah mengatakan sebaliknya. Ia sudah mencapai titik baliknya, menunjukkan apa yang selama ini tersembunyi, mematahkan ilusi yang dibangun dengan cermat. Namun, semakin ia duduk di sana, semakin terasa betapa kosongnya dunia yang ia tinggalkan. Bukan karena kehilangan Arya, bukan karena keluarga yang tak pernah menghargainya, tetapi karena, ternyata, semuanya memang sudah berubah, bahkan sebelum ia memutuskan untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Kirana tersenyum kecil. Bukan senyum puas. Lebih kepada senyum yang seakan berkata, aku tahu, ini memang saatnya. Ia mengingat kembali saat-saat pertama kali mengenal Arya. Pemuda itu yang penuh ambisi, yang percaya bahwa dunia ini bisa dihancurkan hanya dengan kerja keras dan ketekunan. Lalu, ia teringat bagaimana dirinya, seorang wanita yang tampaknya terlalu biasa di mata orang, telah memilih untuk bersanding dengannya. Dengan pilihan itu, ia tahu, ia harus melepas banyak hal, kekayaan, kemewahan, kehidupan yang selama ini ia jalani. Namun, ia tak pernah menyesal. Sebelum pernikahan mereka, Kirana sudah memperingatkan dirinya. Cinta bukan tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih pintar, atau siapa yang lebih unggul. Cinta adalah bagaimana dua orang yang berbeda bisa berjalan bersama, saling menguatkan dan saling memahami. Tetapi Arya, bahkan dirinya, terlalu terperangkap dalam penilaian luar. Terlalu sibuk dengan penampilan, dengan ego, dan dengan tekanan dunia luar. Sehingga, meskipun mereka berjalan bersama, langkah itu terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Kirana tahu,
Sudah saatnya ia memilih diri sendiri. Seperti yang ia lakukan sekarang. Aku tidak bisa lagi menjadi siapapun selain diriku sendiri, pikirnya, menatap keluar pesawat yang melaju cepat meninggalkan tanah yang sempat ia sebut rumah. Tiba-tiba, layar ponsel di sampingnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Pesan dari manajer properti yang baru saja ia beri instruksi untuk menyelesaikan pembelian rumah di sebelah rumah Arya. Kirana membuka pesan itu. Semua sudah beres. Bu, rumah di samping sudah resmi jadi milik Anda. Tim juga sudah memulai rencana pengembangan untuk gedung-gedung sekitarnya. Pesan itu membuatnya terdiam sejenak. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada euforia. Hanya sebuah perasaan lega. Bahwa, akhirnya, dia bisa kembali menjadi dirinya tanpa merasa harus meminta izin. Tapi, dalam keheningan itu, ada satu perasaan yang mulai muncul perlahan. Rasa rindu. Ya, rindu. Rindu pada Arya. Pada momen-momen sederhana saat mereka berbagi tawa meski tanpa kemewahan. Apakah aku membuat pilihan yang benar? Pikirnya, untuk sesaat. Namun, jawabannya sudah ia temukan di hatinya. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal keberanian untuk menjadi diri sendiri. Meski itu berarti harus melepaskan apa yang dulu tampak penting. Pesawat itu semakin melaju cepat. Dan Kirana menatap langit yang semakin gelap. Tidak ada yang bisa mengubah perjalanan hidupnya sekarang. Tak ada lagi yang bisa merubah langkahnya. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan, pikirnya dalam hati, seraya meneguk secangkir air hangat yang disediakan pramugari. Dan dalam perjalanan pulang itu, Kirana merasa sebuah ketenangan. Bukan ketenangan yang datang dari memiliki semuanya, tetapi ketenangan yang lahir dari membebaskan diri. Kirana tiba di rumah barunya. Rumah itu masih sepi. Hanya ada beberapa pekerja yang sedang sibuk merapikan beberapa bagian kecil. Seluruh ruangan terasa luas dan asing, meskipun ia tahu ini adalah rumah yang ia pilih. Rumah yang benar-benar miliknya, tanpa embel-embel apapun selain dirinya sendiri. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling dengan pandangan kosong. Semuanya masih baru. Tak ada jejak langkahnya di lantai, tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan atau secangkir teh yang membuat tempat ini terasa hidup. Kirana berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Di luar, malam mulai merayap. Lampu-lampu jalan bersinar lembut, dan angin sejuk berhembus. Ia menatap keluar, menyadari bahwa dunia di luar sana terus bergerak. Tak ada yang berhenti, tak ada yang peduli. Namun, dalam kesendirian ini, ada satu hal yang ia rasakan begitu jelas, kesepian. Kesepian yang datang bukan karena tidak ada orang, tapi karena sudah lama ia mengabaikan suara hatinya. Ia teringat pada malam-malam mereka, malam-malam ketika ia dan Arya duduk bersama, berbicara tentang impian, tentang masa depan, tentang segala sesuatu yang mereka inginkan. Ketika mereka masih percaya bahwa segala hal bisa dicapai bersama. Kirana mengingat tawa Arya, dan matanya yang penuh harapan. Tentu saja, ia masih ingat bagaimana Arya selalu berkata bahwa mereka akan bersama selamanya, bahwa bersama ia bisa meraih segalanya. Tapi seiring waktu, semua itu mulai pudar. Arya mulai melupakan dirinya. Mulai menilai dirinya berdasarkan standar orang lain. Bukan lagi berdasarkan siapa dia sebenarnya. Kirana merasa terpinggirkan. Ia merasa seperti sesuatu yang tersembunyi. Sebuah bayang-bayang yang hanya ada saat diperlukan. Apakah aku hanya sebuah pilihan? Kirana bertanya pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berputar kembali ke rumah lama, ke keluarga besar Arya, ke kata-kata yang selalu menggantung di udara, kata-kata yang membuatnya merasa rendah, tidak berharga, dan tidak pantas untuk dicintai. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih penting yang Kirana pelajari hari ini. Bahwa harga dari kesombongan itu bukan terletak pada apa yang orang lain lihat,
tapi pada apa yang kita rela terima demi menjaga harga diri kita sendiri. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata kebahagiaan, bukan air mata kemarahan, tapi air mata yang datang dari pelepasan, dari rasa lega karena akhirnya ia memilih untuk tidak lagi berkompromi dengan dirinya. Di tengah-tengah keheningan rumah itu, Kirana merasakan satu perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kebebasan. Kebebasan dari rasa takut untuk menunjukkan siapa dirinya. Kebebasan dari perasaan harus selalu membuktikan sesuatu. Kebebasan untuk merasakan kehadirannya sendiri tanpa perlu ada orang lain yang mengizinkannya. Kirana melangkah menuju tangga dan naik perlahan. Di ujung tangga, ia berhenti sejenak, menatap cermin besar yang terpasang di dinding. Ia melihat refleksinya, seorang wanita yang masih tampak sama. Tetapi kali ini, ada perubahan dalam sorot matanya. Ada keteguhan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dimiliki dirinya beberapa bulan yang lalu. Dengan langkah mantap, Kirana melangkah ke kamar tidurnya yang luas. Ia membuka lemari, meletakkan beberapa pakaian yang baru dibeli, bukan untuk menyenangkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Mungkin akan ada banyak rintangan, banyak momen di mana ia merasa ragu, atau bahkan ingin kembali ke masa lalu. Tetapi untuk pertama kalinya, Kirana merasa siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dia menghela napas panjang, memandang keluar jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam yang gelap, seperti titik terang di kegelapan yang seakan tak terhitung. Seperti bintang-bintang itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang sudah lama hilang, dan sekarang mulai ditemukan kembali. Aku akan baik-baik saja. Itulah yang ia katakan dalam hati. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa begitu nyata. Bukan hanya sekadar harapan, tetapi kenyataan yang bisa ia genggam. Ia tidak membutuhkan apapun selain dirinya sendiri. Dan meskipun di luar sana masih ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti, yang mungkin masih meragukan pilihannya, Kirana tahu satu hal yang pasti, ia cukup. Kirana berdiri di balik kaca jendela kamar tidur barunya, menatap dunia luar yang kini terasa lebih sepi. Hatinya masih dipenuhi dengan perasaan bercampur aduk, antara kesedihan, kelegaan, dan sedikit rasa bingung. Hari itu, seharusnya menjadi titik awal dari kehidupan baru, tetapi yang terjadi justru sebuah perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan. Meski ia merasa bebas, sesuatu dalam dirinya masih terasa belum selesai. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Itu adalah pesan dari Arya. Kirana, aku ingin bicara. Tolong jangan menghindar. Kirana menatap pesan itu lama. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya sebuah kekosongan. Meskipun hatinya masih menyimpan banyak luka, ia tahu saat ini adalah saatnya untuk berbicara. Keputusan itu harus dibuat. Keesokan harinya, Arya datang ke rumah Kirana. Ia menekan bel pintu dengan gemetar. Tidak ada lagi senyum manis atau sikap percaya diri seperti dulu. Kini, wajahnya lebih lelah. Matanya menampilkan kerisauan yang begitu nyata. Begitu pintu terbuka, keduanya terdiam sesaat. Kirana. Arya membuka mulut, namun kata-katanya tercekat. Kirana menatapnya dengan wajah datar, tetapi dalam hatinya, sebuah perasaan kuat mengalir. Rasanya begitu berat untuk menatap mata pria yang dulu begitu ia cintai, yang kini seolah seorang asing. Arya, Kirana berkata pelan, menatapnya dalam-dalam. Apa yang ingin kamu katakan? Arya mengambil napas dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkan keluargaku memperlakukanmu seperti itu. Aku seharusnya melindungimu dari mereka. Kirana, maafkan aku. Kirana terdiam, menyimak setiap kata yang keluar dari mulutnya. Maafkan aku.
Kata itu berulang dalam benaknya. Tapi kali ini terasa hampa. Mudah sekali mengucapkan kata-kata itu. Namun bagaimana dengan semua yang sudah terjadi? Maaf, tidak cukup. Arya. Kirana akhirnya berbicara dengan suara tegas. Kamu tahu itu, kan? Arya terdiam, menunduk, seolah tak mampu mengangkat wajahnya. Di saat seperti ini, rasanya dunia begitu sempit bagi mereka. Semua yang telah dibangun seolah runtuh begitu saja. Arya mencoba meraih tangan Kirana, namun ia menariknya dengan lembut. Kirana, aku tahu aku telah merusak semuanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dimulai dengan memperbaiki hubungan kita, dengan memperbaiki cara keluargaku melihatmu. Tolong beri aku kesempatan. Kirana menatapnya sejenak, merenung. Ada rasa yang sulit ia jelaskan. Rasa yang bercampur antara keinginan untuk percaya dan ketakutan akan terluka lagi. Di matanya, ada keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi yang merugikan diri sendiri. Kamu pikir semuanya bisa selesai dengan permintaan maaf? Suara Kirana hampir tak terdengar, tapi tajam. Aku sudah lelah, Arya. Lelah dengan kebohongan yang harus aku jalani setiap hari. Lelah merasa tak dihargai oleh orang yang aku cintai. Aku tidak bisa terus seperti ini. Arya merasa seperti terhantam gelombang besar. Apa yang telah ia lakukan? Ia menyadari betapa selama ini ia terlalu sibuk membangun citra dan mempertahankan penampilan, hingga lupa pada kenyataan yang sesungguhnya. Tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang harga diri. Malam itu, keluarga Arya berkumpul kembali di rumah mereka. Setelah beberapa hari tanpa komunikasi, Arya akhirnya merasa perlu untuk berbicara dengan keluarganya. Mereka perlu tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentang Kirana, tentang dirinya, dan tentang semua kebohongan yang mereka jaga bersama. Di ruang tamu, Ibu Arya, tante-tante, dan sepupu-sepupu semua hadir. Suasana tegang begitu terasa. Arya berdiri di tengah, memandang keluarganya dengan tatapan yang tidak biasa. Seakan dia bukan lagi pria yang mereka kenal, tetapi seseorang yang sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih penting dari sekadar tampilan luar. Keluarga, Arya memulai, suaranya serak. Aku tahu kita sudah lama berbicara tentang Kirana dengan cara yang tidak pantas. Aku tahu betapa banyak yang telah kita salah pahamkan. Ibu Arya yang duduk di kursi besar itu menatapnya dengan tatapan tidak sabar. Jadi, apa yang kamu coba katakan, Arya? Apa maksudmu dengan semua ini? Arya menarik napas dalam, menyatukan pikirannya. Kirana bukan hanya istri saya. Dia lebih dari itu. Dia wanita yang punya kekuatan, yang punya hak untuk dihargai, sama seperti kalian menghargai diri sendiri. Aku yang salah. Aku yang membiarkan kalian merendahkannya. Aku yang membiarkan kalian merusak perasaannya. Suasana hening sesaat. Tante Retno yang biasanya bicara tanpa henti kini terdiam. Sepupu-sepupu yang biasanya sibuk dengan ponsel mereka, kini menundukkan kepala. Jadi kamu ingin mengatakan kita salah? Tante Retno berkata akhirnya, dengan nada yang lebih rendah, tapi masih ada sedikit keras kepala. Kamu tahu, kita hanya ingin yang terbaik untukmu, Kirana. Dia bukan orang yang kita kenal. Kami hanya khawatir. Arya memandang ibunya dan tante-tantenya dengan kesedihan yang mendalam. Aku tahu kalian khawatir, tetapi kalian tidak pernah melihat Kirana untuk siapa dia sebenarnya. Dan aku juga tidak. Aku hanya melihatnya sebagai seseorang yang cocok untukku, bukan sebagai wanita yang memiliki dunia sendiri. Keluarga itu hening, tak tahu harus berkata apa. Mereka semua merasa malu, terutama Ibu Arya, yang kini menunduk, tak sanggup melihat putranya. Dan sekarang aku tahu, aku telah mengabaikan semua yang dia beri untukku. Aku telah mengabaikan semua perasaannya.
Dan aku tidak bisa lagi melanjutkan seperti ini. Setelah pertemuan itu, suasana keluarga Arya berubah. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti sebelumnya. Semua terdiam, merenungkan kata-kata Arya dan keputusan yang telah mereka buat. Kirana, di sisi lain, masih berusaha menjalani hidupnya. Meskipun ia merasa lebih kuat, hatinya masih terasa berat. Arya memang datang untuk meminta maaf. Tetapi apakah itu cukup? Apakah kata-kata itu cukup untuk memperbaiki segala yang telah rusak? Kirana tahu, keputusan ini lebih besar dari sekadar perasaan pribadi. Ini tentang masa depan, tentang menghormati dirinya sendiri, dan tentang membangun hidup yang ia inginkan. Arya sudah terlambat. Tapi ada satu hal yang Kirana tahu pasti, dia akan lebih kuat tanpa apapun yang mengikatnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa begitu berat. Meski Arya sudah meminta maaf, dan meski keluarganya mulai membuka mata mereka sedikit demi sedikit, Kirana merasa ada sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Rasa yang sudah terkoyak, luka yang terlalu dalam untuk dijahit kembali. Pagi itu, Kirana duduk di kursi taman belakang rumah barunya. Di sekelilingnya, bunga-bunga yang baru ditanam tumbuh dengan anggun, namun hati Kirana tetap terasa kosong. Suara angin yang berhembus lembut hanya mengingatkannya pada suara tawa dan perbincangan di rumah lama. Pada saat-saat yang dulu terasa hangat dan penuh harapan, yang kini seolah menjadi kenangan buram. Satu hal yang ia pelajari setelah pertemuan dengan Arya, meskipun maaf bisa diucapkan, tidak semua luka bisa sembuh begitu saja. Disinilah dia sekarang, duduk sendirian, berusaha menenangkan hatinya yang terluka. Semua itu terlalu banyak untuk ditanggung sendiri. Tidak hanya oleh Arya, tetapi oleh keluarganya yang juga tidak pernah belajar menghargai dirinya. Dan entah bagaimana, rasa itu tidak bisa dipadamkan begitu mudah. Ponselnya berdering, dan Kirana menatap nama yang muncul di layar. Arya. Dengan ragu, ia mengangkat telepon itu. Kirana. Suara Arya terdengar putus asa. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita berdua bisa berjalan bersama lagi. Kirana menghela napas panjang. Seperti ada beban berat di dadanya yang tidak bisa ia lepaskan. Arya, katanya dengan suara yang lembut, namun penuh ketegasan. Kamu sudah terlambat. Maaf, tetapi aku tidak bisa kembali. Ada keheningan di seberang telepon. Kirana bisa mendengar napas Arya yang terengah-engah, seolah menahan rasa sakit yang sama. Apa kamu benar-benar merasa itu sudah tak bisa diperbaiki? Arya bertanya, suara penuh kebingungannya begitu terdengar. Kirana menunduk, memandangi tanah di bawah kakinya. Aku sudah memberi segalanya. Arya, aku berusaha keras untuk menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah menghargai siapa aku. Aku mengorbankan banyak hal. Diriku, harga diriku, bahkan kebahagiaanku. Aku sudah terlalu lama merasa tidak dihargai. Dan, aku tidak bisa terus hidup seperti itu. Arya terdiam. Suasana sunyi melanda, dan Kirana merasa kata-katanya telah menembus hati Arya dengan cara yang tak bisa diubah. Dia tahu betul bagaimana perasaan pria itu, tapi ia juga tahu, jika dia kembali, dia hanya akan melukai dirinya lebih dalam lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, Kirana, kata Arya dengan suara serak. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Kirana menutup matanya, menahan air mata yang hampir keluar. Kehilanganmu, Arya, adalah harga yang harus kita bayar. Tapi bukan aku yang harus membayar harga itu lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangmu. Sekarang, aku ingin berdiri sendiri. Malam itu, Arya datang lagi ke rumah Kirana.
Kali ini, tidak ada kata-kata permintaan maaf yang keluar. Hanya tatapan yang penuh penyesalan. Kirana sudah tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Arya berdiri di ambang pintu, menatap Kirana yang duduk di kursi taman. "Kirana," katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Aku tahu aku tidak bisa memaksamu untuk kembali, tapi aku harus tahu satu hal. Apakah aku benar-benar membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki?" Kirana menatapnya, dan dalam hatinya, ia merasa sakit. Namun, ia tidak bisa berpura-pura lagi. "Kita sudah saling menyakiti, Arya. Bukan hanya kamu, aku juga. Kita berdua sudah terjebak dalam permainan ini terlalu lama. Mungkin kita memang saling mencintai, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mencintai satu sama lain dengan benar." Arya menghela napas, berjalan perlahan mendekat dan duduk di samping Kirana. Di sekeliling mereka, malam semakin larut, hanya suara alam yang menemani mereka. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Keheningan yang membawa sejuta perasaan. "Kirana." Arya akhirnya berbicara lagi. Suaranya lemah. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Tapi aku juga tahu aku sudah terlalu banyak mengecewakanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi orang yang pantas untukmu." Kirana menoleh ke arahnya. Matanya penuh dengan keteguhan. Meski ada rasa yang sulit ia kendalikan. "Aku tidak ingin kamu menjadi orang yang pantas untukku, Arya. Aku ingin kamu menjadi orang yang pantas untuk dirimu sendiri dulu. Baru setelah itu, barangkali kita bisa memikirkan kembali apa yang kita inginkan dari hidup ini." Kirana merasakan sebuah kedamaian yang datang setelah kata-kata itu terlontar. Mungkin ini adalah jalan yang benar. Bukan untuk mengakhiri segalanya dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman bahwa terkadang, mencintai bukan berarti terus bersama. Ada saatnya cinta harus membebaskan, dan Kirana tahu bahwa ini adalah salah satunya. Arya terdiam, menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Kirana, aku harap suatu hari nanti kita bisa berjumpa lagi dengan cara yang berbeda." Kirana tersenyum kecil. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Arya. Tapi untuk saat ini, aku harus memilih jalanku sendiri." Keesokan harinya, Kirana berdiri di balkon rumah barunya, menatap pemandangan yang luas. Meskipun hatinya penuh dengan luka, ada juga rasa yang membebaskan. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang telah lama ia pendam. Di balik luka yang dalam, ada satu hal yang kini ia pahami lebih baik daripada sebelumnya. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kita beri kepada diri kita sendiri. Sementara itu, Arya kembali ke rumahnya, merasa kosong, tetapi dengan satu pelajaran yang paling berharga. Tidak ada cinta yang bisa bertahan jika tidak ada penghargaan terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Keduanya kini terpisah. Namun, bukan berarti cerita ini berakhir. Mungkin, pada suatu saat nanti, mereka akan bertemu kembali, bukan untuk memperbaiki masa lalu, tetapi untuk melihat siapa mereka sekarang. Kirana tahu, apapun yang terjadi, ia akan baik-baik saja. Hari itu, Kirana sedang duduk di ruang tamu rumah barunya, menikmati secangkir teh hangat. Suasana rumah yang sepi memberinya ketenangan. Meskipun ia merasa lebih bebas, hatinya masih terasa berat, terutama karena hubungan dengan keluarga Arya yang masih terbengkalai. Ponselnya berdering, dan sejenak Kirana tertegun melihat nama yang muncul di layar, Ibu Arya. Tiba-tiba, sebersit perasaan tak nyaman menghampirinya. Kirana menatap layar sejenak, ragu untuk mengangkat telepon itu. Namun akhirnya, ia menekan tombol untuk menjawab. "Halo, Ibu Arya." Suara Kirana terdengar datar, tetapi hatinya berdebar. Di seberang telepon, terdengar suara lembut Ibu Arya. "Kirana, apakah kamu ada waktu untuk berbicara?"
Kirana menarik napas dalam-dalam. Suara Ibu Arya terdengar tidak biasa, lebih lembut, tetapi penuh ketegangan. Tentu, ada yang ingin Ibu bicarakan. Aku ingin bertemu denganmu. Di rumah, jawab Ibu Arya. Nada suaranya sedikit bergetar. Aku ingin meminta maaf untuk semua yang terjadi. Bisakah kita bertemu hari ini? Kirana terdiam. Ia tahu pertemuan ini tidak akan mudah. Tetapi, untuk menyelesaikan segala sesuatunya, Kirana merasa bahwa ia harus melakukannya. Ini adalah bagian dari prosesnya untuk melepaskan. Kirana tiba di rumah Ibu Arya sore itu, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Rumah itu tampak megah dan penuh dengan kemewahan. Tetapi ada keheningan yang sangat berbeda dibandingkan dengan rumahnya sendiri. Ibu Arya menunggunya di ruang tamu yang besar, dengan ekspresi wajah yang tak bisa dibaca. Ibu Arya, Kirana berkata pelan, berjalan menuju kursi yang ada di seberang wanita itu. Ibu Arya tersenyum lemah, meski ada rasa canggung di udara. Terima kasih sudah datang. Kirana, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Kirana duduk, menatapnya dengan serius. Ibu, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku rasa kita harus berbicara tentang semua yang terjadi. Ibu Arya menunduk, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya mengangkat wajahnya. Aku ingin meminta maaf untuk semuanya. Aku tahu, aku mungkin terlalu keras padamu selama ini. Aku merasa kamu bukan bagian dari dunia kami, dan aku rasa itu kesalahan besar. Kirana menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Ibu, aku tahu kamu khawatir tentang Arya. Tapi aku merasa selama ini aku lebih dianggap sebagai beban daripada bagian dari keluarganya. Aku tidak pernah merasa diterima dengan tulus. Setiap kali kita bertemu, aku selalu merasa seperti harus membuktikan sesuatu, bukan sebagai diri sendiri. Ibu Arya terdiam, dan Kirana bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, itu kesalahanku. Aku selalu merasa bahwa kamu datang dari dunia yang berbeda, dari kelas yang berbeda. Dan aku khawatir itu akan membuat Arya jatuh ke dalam masalah. Aku hanya ingin melindunginya. Aku tahu kamu mencintai anakmu, Ibu, kata Kirana dengan suara lembut, mencoba menenangkan situasi. Aku juga mencintai Arya, dan itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Aku tidak pernah merasa cukup baik di mata keluarga kalian, bahkan ketika aku mencoba. Dan itu mengikis diriku. Ibu Arya menatapnya. Ada rasa sesal yang mendalam di matanya. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika dia terluka olehmu, atau oleh sesuatu yang aku anggap tidak seharusnya ada dalam hidupnya. Kirana menghela napas. Ibu, mungkin kamu dan aku memiliki cara pandang yang berbeda, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mencintai Arya dengan sepenuh hati. Aku mencoba untuk menerima segalanya tentangnya, tentang keluarga ini. Tetapi aku merasa, semakin lama aku berusaha, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Ada keheningan yang panjang. Ibu Arya menundukkan kepalanya, seolah merenung dalam-dalam. Aku tahu aku telah membuatmu merasa seperti itu. Aku terlalu membebanimu dengan harapan yang tidak adil. Aku terlalu terjebak dalam dunia yang aku kenal, dan aku tidak memberi kesempatan padamu untuk menjadi dirimu sendiri. Kirana menatap Ibu Arya dengan lembut. Mungkin yang aku butuhkan bukan hanya maaf. Mungkin yang aku butuhkan adalah pemahaman bahwa aku bisa menjadi bagian dari hidup mereka tanpa harus merasa seperti orang asing. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Ibu Arya akhirnya mengangguk. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku mengerti sekarang. Kirana, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi.
Kirana merasakan sebuah kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, setidaknya sekarang ada sedikit ruang untuk pemahaman. Ada sesuatu yang menyentuh dalam diri Ibu Arya, mungkin bukan sepenuhnya penyesalan, tetapi sebuah upaya untuk melihat hal ini dengan cara yang lebih manusiawi, bukan hanya dari sisi kelas atau status sosial. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan itu, dan Kirana merasa dunia sedikit lebih ringan. Hubungannya dengan Ibu Arya mulai membaik, meski tidak ada perubahan besar. Ibu Arya masih memandangnya dengan kekhawatiran, tetapi ada perasaan yang lebih tulus di antara mereka sekarang. Sebuah pemahaman yang, meski terlambat, membawa kedamaian bagi Kirana. Di sisi lain, Arya masih berjuang dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ia datang mengunjungi Kirana beberapa kali, meminta maaf berulang kali, tetapi Kirana tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali ke seperti semula. Mereka sudah berpisah, dan meskipun itu tidak mudah, ia merasa bahwa ini adalah jalan terbaik bagi keduanya. Setiap kali ia berbicara dengan Ibu Arya, Kirana merasa ada sedikit ikatan yang terjalin. Mungkin bukan ikatan yang sempurna, tetapi lebih seperti sebuah permulaan untuk saling memahami lebih dalam, tanpa prasangka. Sementara itu, Arya mulai belajar untuk melepaskan dan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Kirana. Ia tahu ia juga telah membuat banyak kesalahan. Dan meskipun jalan mereka berbeda, Kirana merasa lebih kuat sekarang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi perasaan harus menjadi orang lain untuk diterima. Ia tahu, pada akhirnya, dirinya sendiri sudah cukup. Hari-hari yang berlalu setelah pertemuan dengan Ibu Arya terasa penuh dengan kebingungan. Meskipun ia merasa lega dengan pengakuan dan permintaan maaf dari Ibu Arya, Kirana tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang tetap ada. Semua hal yang telah ia lalui, baik dari keluarganya maupun dari keluarganya Arya, masih membekas dalam pikirannya. Namun, seiring waktu, Kirana menyadari satu hal, pemulihan itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Sementara Arya mencoba untuk menghubunginya lebih sering, Kirana memilih untuk menjaga jarak. Meskipun cinta masih ada, ia tahu bahwa untuk saat ini, keduanya perlu melangkah di jalan yang terpisah. Baginya, langkah pertama adalah menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Kirana kembali ke kehidupan sehari-harinya. Ia kembali berfokus pada bisnisnya yang sempat terabaikan dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-temannya yang selalu mendukungnya, jauh dari hiruk-pikuk keluarga besar Arya. Dunia yang pernah ia kenal kini terasa lebih terbuka, lebih bebas. Namun, di sisi lain, Ibu Arya masih berusaha menghubunginya. Setiap beberapa hari sekali, Kirana menerima pesan singkat yang penuh dengan kata-kata yang menyesal dan berharap bisa lebih dekat. Kirana merasa bersyukur atas perubahan itu, namun ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan sama lagi. Satu sore, setelah selesai rapat dengan timnya, Kirana memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe yang biasa ia kunjungi ketika ingin menyendiri. Kafe itu berada di sudut kota, jauh dari keramaian, tempat yang tenang dengan suasana yang nyaman. Ia duduk di meja pojok, memesan teh herbal kesukaannya, dan mulai membuka laptopnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah Ibu Arya. Kirana menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Ibu Arya pasti masih merasa ada yang belum selesai. Walaupun ia sudah memberi ruang untuk Ibu Arya, sepertinya wanita itu belum sepenuhnya siap melepaskan. Dengan hati yang sedikit ragu, Kirana menjawab telepon itu. "Halo, Ibu Arya." Suaranya terdengar lembut namun tegas. "Kirana, aku tahu ini mungkin terasa aneh bagi kamu, tapi aku benar-benar ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Mungkin aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal atas segala hal yang terjadi." Suara Ibu Arya terdengar penuh dengan keraguan,
namun ada ketulusan yang jelas terasa. Kirana menunduk, merenungkan kata-kata itu sejenak. Aku mengerti, Ibu, dan aku menghargai itu. Tapi aku rasa kita perlu waktu untuk menata semuanya. Tidak hanya kamu, tetapi juga aku. Aku butuh waktu untuk menemukan kembali diriku sendiri. Ibu Arya terdiam beberapa detik, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku tahu, Kirana. Aku hanya berharap suatu saat nanti kita bisa duduk bersama lagi, tanpa rasa sakit, tanpa ada prasangka." Kirana mengangguk meskipun Ibu Arya tidak bisa melihatnya. "Aku berharap begitu juga, Ibu. Suatu hari nanti. Untuk saat ini, aku masih ingin berdiri sendiri." Ada keheningan di antara mereka. Kirana bisa mendengar napas Ibu Arya yang terengah-engah, seolah mengerti bahwa kata-kata itu adalah penutupan yang mereka butuhkan. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang keluar. Hanya keheningan yang memberi ruang bagi keduanya untuk merenung. "Aku menghormati keputusanmu, Kirana. Terima kasih sudah mendengarkan aku," kata Ibu Arya akhirnya, suaranya penuh dengan keikhlasan. "Aku juga berterima kasih, Ibu," jawab Kirana dengan tulus. "Aku harap kita bisa menemukan kedamaian dengan cara kita sendiri." Hari demi hari, Kirana merasa seolah ia mulai menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia mulai lebih banyak berbicara dengan teman-temannya, bahkan melakukan perjalanan ke tempat-tempat baru untuk menemukan inspirasi. Semua yang telah terjadi tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran penting dalam hidupnya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan, tanpa ada rasa takut atau tekanan dari dunia luar. Ia mulai berfokus pada dirinya, melakukan hal-hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Berlari di taman, membaca buku, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati kopi, semuanya memberinya kedamaian yang tak ternilai. Beberapa bulan kemudian, ia menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh teman dekatnya. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang baru dan merasa kembali terhubung dengan dunia di luar keluarga Arya. Kirana merasa bebas. Ia tidak lagi terikat pada perasaan ketidakcukupan yang dulu menghantui dirinya. Kini, ia tahu bahwa dirinya cukup, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Suatu malam, saat Kirana sedang menikmati makan malam di restoran favoritnya, ia tak sengaja bertemu dengan Arya. Pria itu tampak lebih kurus. Matanya menunjukkan kelelahan. Melihatnya, Kirana merasa sedikit terkejut, tapi ada rasa kasihan di dalam hatinya. Ia tahu Arya masih belum benar-benar bisa melepaskan semua yang terjadi. "Arya," Kirana berkata pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan yang sedikit muncul. Arya menatapnya dengan mata yang seakan mencari-cari. "Kirana, aku tahu ini mungkin tidak tepat, tapi aku ingin meminta maaf lagi. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Kirana terdiam beberapa detik. "Arya, aku tahu kamu menyesal. Dan aku juga tahu bahwa aku sudah mencoba segalanya untuk kita. Tapi kita harus berhenti mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam kesalahan." Arya terlihat frustasi, namun ada rasa penerimaan yang perlahan muncul di matanya. "Aku tahu. Mungkin aku terlalu keras kepala. Tapi aku berharap kita bisa saling memahami lebih baik di masa depan." Kirana mengangguk, memberi senyuman tipis. "Aku juga berharap begitu, Arya. Tapi untuk saat ini, kita berjalan di jalan yang berbeda. Aku telah menemukan jalanku sendiri, dan aku rasa itu sudah cukup." Mereka berdua terdiam sejenak, saling memandang, dengan perasaan yang tak terungkapkan. Kemudian, Kirana berdiri dan melangkah pergi, tanpa kata-kata lebih lanjut, tanpa rasa sesal. Hanya sebuah penutupan yang lembut. Seiring berjalannya waktu, Kirana semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Kehidupan tidak pernah mudah,
Tetapi ia telah belajar bahwa meskipun cinta itu berharga, terkadang melepaskan adalah bentuk cinta yang sejati. Kini, ia lebih mengenal dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Meskipun ia dan Arya tidak lagi bersama, mereka berdua belajar untuk menghargai perjalanan masing-masing. Kirana tahu bahwa hidupnya akan terus berkembang, dan mungkin, suatu saat nanti, ia akan siap untuk membuka hati lagi. Tetapi untuk saat ini, ia menikmati kedamaian yang telah ia temukan. Dan begitulah, kehidupan Kirana dan Arya berlanjut, penuh pelajaran dan perubahan. Keduanya akhirnya menerima bahwa tidak semua cerita berakhir dengan kebahagiaan yang sama. Namun, mereka memiliki kedamaian dalam hati mereka, dan itu sudah cukup. Hari-hari berlalu, dan Kirana semakin yakin bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Semua pengalaman, rasa sakit, dan kebahagiaan yang ia rasakan kini membentuk karakter yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia kembali ke dunia bisnis, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Kirana memulai sebuah proyek sosial yang didedikasikan untuk membantu wanita yang datang dari latar belakang yang lebih sederhana, seperti dirinya, untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke pendidikan dan kesempatan berkarir. Ini adalah cara Kirana menemukan makna baru dalam hidupnya. Di sebuah acara amal yang ia selenggarakan, Kirana berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya memanfaatkan peluang dan mendukung satu sama lain tanpa melihat status sosial. Wajahnya yang cerah dan penuh percaya diri kini lebih terlihat tenang. Ia menemukan apa yang selama ini ia cari, tujuan. Namun, meskipun ia bahagia dengan jalannya sendiri, bayangan Arya tak bisa sepenuhnya hilang dari ingatannya. Setiap kali ia melewati tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, sebuah rasa perasaan hangat dan lembut masih terasa. Namun, Kirana tahu bahwa itu adalah kenangan indah yang tak lagi bisa dipaksakan menjadi kenyataan. Suatu pagi yang cerah, ketika Kirana sedang menikmati sarapan di balkon apartemennya yang menghadap ke kota, ia mendapat sebuah telepon yang tidak ia harapkan. Kali ini, nomor yang tertera adalah Arya. Hatinya berdegup kencang. Sejenak ia ragu untuk menjawab. Namun akhirnya ia mengangkat telepon itu. "Halo?" Suaranya terdengar agak canggung, meskipun ia berusaha terdengar tenang. "Kirana, aku harap kamu baik-baik saja." Suara Arya terdengar lebih berat dari biasanya. Ada keheningan di antara mereka, seolah kata-kata harus dipilih dengan hati-hati. Kirana menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku baik-baik saja, Arya. Apa yang bisa aku bantu?" Aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku tahu kita telah berjalan di jalan yang berbeda, dan aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Tapi ada sesuatu yang aku rasa perlu aku sampaikan." Kirana terdiam sejenak. Ia bisa merasakan beban di suara Arya. "Apa yang ingin kamu sampaikan?" "Aku ingin meminta maaf, Kirana. Sungguh, aku sadar, aku telah mengecewakanmu dengan semua yang aku lakukan. Mungkin kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku telah belajar banyak selama kita tidak berhubungan. Tentang diriku, tentang hidup, dan tentang apa yang benar-benar penting." Kirana menatap pemandangan kota di luar balkon, merenungkan kata-kata Arya. "Aku tahu, Arya. Dan aku juga menghargai itu. Aku sudah menerima kenyataan bahwa kita memang tidak bisa bersama. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku tidak membenci kamu. Aku hanya butuh waktu untuk menemukan jalan hidupku sendiri." Ada keheningan lain, lebih lama dari sebelumnya. Arya akhirnya berkata, "Aku mengerti. Aku tahu aku tidak berhak meminta lebih dari itu. Aku hanya ingin kamu tahu, suatu hari nanti, aku ingin kamu tahu aku akan selalu mendukungmu. Dan jika kamu memutuskan untuk kembali dalam hidupku, pintu itu akan selalu terbuka. Namun,
Aku juga menghargai jika kamu memilih untuk berjalan sendiri. Kirana tersenyum tipis. Terima kasih, Arya. Aku juga berharap kita bisa saling mendukung di kehidupan masing-masing. Mereka mengakhiri percakapan itu dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun ada sebuah ketegangan yang menghangatkan kembali kenangan mereka. Kirana tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama, hubungan mereka telah mencapai kedamaian yang lebih dewasa. Kedua hati ini bisa melepaskan tanpa kebencian, hanya dengan pemahaman yang lebih dalam. Beberapa tahun setelah itu, Kirana benar-benar menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia telah membangun bisnis sosial yang sukses, memberdayakan wanita dari berbagai lapisan masyarakat untuk meraih impian mereka, tanpa melihat latar belakang atau status mereka. Setiap kali ia melihat para wanita muda yang sukses berkat bantuannya, Kirana merasa ada rasa pencapaian yang lebih dalam daripada sekadar materi. Hari itu, ia berdiri di atas panggung sebuah konferensi internasional, berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan pentingnya keberanian untuk mengubah hidup. Kirana tidak hanya menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang inspirator bagi banyak orang. Di akhir konferensi, seorang jurnalis muda menghampirinya. Kirana, saya sangat terinspirasi dengan kisah Anda. Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan semua ini? Kirana tersenyum, matanya berbinar penuh semangat. Apa yang memotivasi saya adalah keberanian untuk menerima diri saya sendiri, untuk menerima bahwa saya bukanlah siapa-siapa tanpa pengorbanan, tetapi saya juga bukanlah siapa-siapa jika saya tidak menerima kekuatan saya sendiri. Saya belajar banyak dari kesalahan, dari cinta yang hilang, dari keluarga yang pernah mengecewakan. Dan saya ingin membagikan semua pelajaran itu kepada dunia. Setelah konferensi itu, Kirana berjalan keluar dari gedung dengan senyum di wajahnya. Langit senja di luar tampak indah, dan ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah ia sudah benar-benar melepaskan segala yang mengikatnya di masa lalu. Ia sudah siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Di sisi lain kota, Arya, yang kini telah kembali ke jalur kehidupannya, juga mengalami perubahan besar. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, merenung, dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Tidak ada lagi rasa dendam atau penyesalan yang menghantuinya. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk berlangsung selamanya, dan terkadang melepaskan adalah bentuk kasih sayang yang paling sejati. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan di taman, ia melihat seorang wanita yang tampak familiar, Kirana. Mereka saling bertemu pandang di kejauhan, dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar, kedua hati ini tahu bahwa perjalanan mereka telah mencapai titik tertentu. Mereka tersenyum, satu senyum yang penuh pemahaman dan kedamaian. Kirana melambaikan tangan pelan dan berjalan pergi, sementara Arya tetap berdiri di sana, merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Walaupun hidup mereka tidak lagi terjalin bersama, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sudah cukup untuk menemukan siapa mereka sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, Kirana mengadakan sebuah reuni dengan teman-teman dekatnya. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Arya, yang kini menjadi salah satu penggemarnya. Mereka berbicara banyak tentang kehidupan, dan Ibu Arya mengungkapkan betapa bangganya ia atas keberhasilan Kirana. Kirana, aku tahu ini mungkin terlambat, tetapi aku ingin kamu tahu, aku sangat mengagumi keteguhan hatimu. Kamu telah menginspirasi banyak orang, dan aku berharap bisa belajar lebih banyak darimu. Kirana tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Ibu. Kita semua punya perjalanan yang berbeda. Saya hanya berharap apa yang saya lakukan bisa memberi dampak positif pada banyak orang. Hari itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang kehidupan dan pelajaran yang didapat dari kesulitan. Tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan. Semua yang terjadi telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang penuh dengan pengertian dan damai. Kirana tahu bahwa hidupnya akan terus berkembang.
Ia sudah menemukan kedamaian dalam hatinya. Tidak ada lagi rasa kekosongan. Tidak ada lagi perasaan ingin membuktikan apapun pada siapapun. Ia kini lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang ke dalam hidupnya. Dan begitu, kisah Kirana pun ditutup. Bukan dengan air mata atau rasa kesal, tetapi dengan senyum yang penuh kedamaian, menyadari bahwa hidupnya sudah cukup. Setiap perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan, keputusan, dan pelajaran yang berharga. Kadang-kadang, kita harus melepas sesuatu yang kita cintai untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ingat, hidup bukan tentang berapa banyak yang kita capai atau miliki, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Jangan takut untuk melepaskan, karena terkadang, dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih baik dan lebih berarti untuk datang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau ingin terus mendapatkan cerita-cerita menarik dan nasihat kehidupan yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan kisah-kisah selanjutnya yang bisa memberi semangat dan inspirasi di setiap langkah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hidup ini adalah perjalanan. Teruslah melangkah dan belajar dari setiap momen.